Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi kembali di sini. Ya walaupun masih online ya, tapi aku yakin dan percaya kalau hal itu tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari teman-teman, aku mengajak teman-teman semua di sini untuk bersatu hati beribadah untuk Tuhan Yesus yang selalu menguatkan kita, karena nama Tuhan layak untuk dipuji. Sungguh indah.
berdoa dan ucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Masih semangat? Ya teman-teman, kayaknya aku butuh energi teman-teman lagi untuk lebih semangat lagi menuju nama Tuhan. Kita mulai dari teman-teman semua untuk berhati hati menyatukan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan pasti sanggup. Teman-teman, sebelum kita masuk ke firman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh melakukan PD kembali Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat segalanya Bapa. Tuhan, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami tadi Tuhan boleh berkenan di hati-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, biar setiap firman yang boleh tersampaikan Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Berkati hamba juga Tuhan yang akan membawakan sharing firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang pakai Tuhan setiap kata yang keluar dari mulut hamba, semua boleh berasal daripada-Mu aja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk mendengar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, perkenalin nama aku Maria Silvani, aku dari Fakultas DIE angkatan 2016, ya baru lulus tahun ini, dan aku mau ngucapin terima kasih buat BPH Compromise yang udah mempercayakan aku buat sharing firman di persekutuan doa online kali ini. Teman-teman, aku juga percaya kalau misalnya udah hampir 8 bulan ini kita PD-nya secara online, nggak tatap muka, tapi aku yakin kalian tetap semangat buat ikut persekutuan doanya, dan juga tetap jaga kesehatan buat kalian, ikutin protokol kesehatan. Oke, siang hari ini aku dikasih tema sama BPH-nya untuk bawain God's Plan, yaitu rencana Tuhan, atau kita juga sering dengar rancangan Tuhan. Sama aja ya teman-teman. Teman-teman pasti dari setiap kita pernah nyusun plan dong buat diri kita.
entah itu plan buat besok, buat minggu depan, 5-10 tahun ke depan mungkin, atau di awal tahun kemarin kita pernah nyusun plan nanti 2020 mau ngapain aja ya, atau contohnya teman-teman maba nanti kuliahnya di mana ya, nanti yang ngekos di mana ya, atau nanti kalau mau ikut kegiatan kuliah apa aja ya, kayak gitu. Sampai pada akhirnya di bulan Maret negara kita kena pandemi dan yang mengharuskan semua kegiatan harus berjalan secara online. Mungkin banyak dari kita yang bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa semuanya terjadinya kayak gini? Kayak gitu. Aku cuma mau ngingetin teman-teman, apa yang udah terjadi dalam kehidupan kita adalah bagian dari rencananya Tuhan. Dan kita tahu rencana Tuhan adalah rencana yang baik untuk diri kita. Aku mau ajak teman-teman buat sama-sama kita buka Alkitab kita di Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Aku bacain ya. Ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Teman-teman, sebelum kita dibentuk dan dilahirkan ke dunia ini, Tuhan udah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Tuhan udah merencanakan kehidupan kita nanti gimana, masa depan kita nanti gimana, pekerjaan dan keluarga kita nanti gimana, semua udah Tuhan siapkan dengan baik, teman-teman. Bukan berarti di sini kita nggak punya kontrol atas hidup kita untuk menyusun setiap rencana dalam hidup kita ya. Bukan berarti kita ya udah Tuhan, aku hidup ya udah gini-gini aja, enggak. Tapi Tuhan menciptakan kita dengan pikiran, dengan akal untuk kita menyusun kehidupan kita dengan baik. Waktu kita membuat planning dalam diri kita, waktu kita membuat rencana-rencana yang akan kita lakukan nanti, Tuhan mau kita melibatkan Dia. Tuhan mau kita berserah sama Tuhan. Tuhan mau setiap planning yang udah kita buat itu dengan campur tangannya Tuhan. Seringkali teman-teman rencana yang udah kita pikirkan dengan matang gak terlaksana atau gak sesuai dengan ekspektasi kita. Bukan berarti rencana kita itu gagal, teman-teman. Gak. Tapi ada rencana yang lebih baik lagi yang udah Tuhan sediakan buat diri kita, teman-teman. Sekarang kita tahu kalau misalnya apapun yang udah terjadi dalam hidup kita, apapun yang udah kita lalui dalam hidup kita bukanlah suatu kebetulan. Semua terjadi atas kehendaknya Tuhan. Karena Tuhan tahu dan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, teman-teman. Bahkan Tuhan yang mengasihi kita selalu memberikan kita yang terbaik. Dia rela mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan hidup manusia. Bagaimana kehidupan manusia selanjutnya, Tuhan sudah perhitungkan dengan sebaik mungkin. Sama seperti Bapa yang sayang sama anaknya, waktu anaknya lahir, dia akan memperhitungkan gimana nanti anaknya sekolah, gimana nanti anaknya bisa dipenuhi kebutuhannya. Bapak itu akan memperhitungkan, sama seperti Bapak kita di sorga, dia sudah memperhitungkan segalanya karena dia mengasihi kita, teman-teman. Bahkan dia menyiapkan rencana-rencana yang luar biasa, yang kadang gak kita tahu, yang kadang kita gak sangka-sangka, karena semua atas kuasanya Tuhan. Jadi teman-teman, saat ini kita juga diingetin bahwa rencana Tuhan jauh lebih tinggi dari rencana kita. Dalam firman Tuhan pasti kita sering dengar atau sering baca tentang bagaimana Tuhan memberi 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan, atau di lain waktu Tuhan membiarkan Musa mengeluarkan air dari batu. Semua karena rencananya Tuhan. Semua terjadi atas kuasanya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Gak ada satupun manusia yang sanggup memikirkan hal itu, bagaimana itu terjadi, gimana bisa 5.000 orang terpenuhi, bahkan lebih, dengan 5 roti dan 2 ikan. Gak ada.
tapi hanya Tuhan yang sanggup melakukan hal itu. Jadi waktu keadaan gak seperti apa yang kita rencanakan, bahkan mungkin waktunya gak sesuai sama apa yang kita rencanakan, tetapi kita tahu bahwa Tuhan jauh melakukan hal yang lebih dari yang kita pikirkan, bahkan lebih baik juga. Ilustrasinya kayak gini teman-teman, waktu kita berdiri di tengah-tengah jalan, kita hanya melihat, misalnya di Jakarta, di tengah jalan Jakarta, kita hanya melihat Jakarta dari sekeliling kita, dari satu sudut pandang aja. Dari sekeliling kita paling kita cuma melihat jalan, gedung tinggi atau rumah, hanya itu aja. Tapi waktu kita pergi ke tempat tinggi, ke gedung yang tinggi di Jakarta, kita dapat melihat seluruh kota Jakarta dengan baik. Kita dapat melihat keindahan seluruh kota Jakarta dengan baik, mungkin dengan keindahan gedung-gedungnya dari atas bisa terlihat, dari keindahan jalan-jalannya kita bisa lihat, bahkan juga mungkin lampu atau warna-warni di kota Jakarta bisa kita lihat. Kita bisa melihat seluruh kota Jakarta dengan baik. Sama seperti halnya Allah, Dia ada di tempat yang maha tinggi, Dia bisa melihat semua keadaan kita, semua segala sisi kehidupan kita. Dia tahu juga kedalaman hati kita, bahkan yang mungkin kita sendiri nggak tahu kedalaman hati kita. Dia bisa melihat itu semua, makanya Dia tahu yang terbaik buat kita. Dia yang punya segalanya, Dia yang berkehendak atas segalanya. Makanya Dia mampu berkuasa atas hidup kita. Jadi teman-teman, jangan sampai kita menduga-duga Tuhan, jangan sampai kita mengkotakkan Tuhan bagaimana Dia bekerja atas hidup kita, bagaimana Tuhan bekerja atas hidup kita, kapan waktunya Tuhan bekerja atas seluruh hidup kita. Jangan. Tapi mari kita sama-sama percaya, kita sama-sama bangun iman kita bahwa Tuhan lagi mengerjakan hal yang baik dalam hidup kita, di luar dari setiap pikiran kita, di luar dari rencana kita. Tuhan udah menyediakan segalanya yang terbaik dengan waktunya yang tepat, teman-teman. Seperti juga yang diajarkan oleh Bapa tentang doa Bapa kami, di mana di bagian akhir dibilang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendak Allah di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, semua sesuai dengan rencananya Tuhan. Yang jadi pertanyaannya saat ini, teman-teman, gimana kita tahu apa itu kehendak Tuhan? Gimana kita tahu rencana apa yang dikehendaki dalam kehidupan kita oleh Tuhan? Di sini aku mencatat 3 poin. Poin yang pertama itu adalah berdoa. Kita semua pasti tahu orang Kristen, doa itu seperti nafasnya orang Kristen. Dari kecil kita diajarin untuk berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, kapanpun dimanapun kita bisa berdoa. Karena waktu kita lagi berdoa, kita lagi komunikasi sama Tuhan, teman-teman. Waktu kita lagi berdoa, kita lagi mengkonekkan hati kita sama Tuhan. Kita lagi menyelaraskan pikiran kita sama Tuhan. Lewat doa, kita bisa menyampaikan seluruh isi hati kita. Mungkin Tuhan tahu semua isi hati kita. Tapi Tuhan mau kita bicara sama Dia, kita minta sama Dia. Misalnya kayak kita diskusi sama Tuhan. Tuhan, aku maunya kayak gini, gimana maunya Tuhan dalam hidupku, kayak gitu. Di situ kita juga minta untuk melembutkan hati kita. Kita mau dengar-dengaran sama Tuhan, kita mau terima apa maunya Tuhan dalam hidup kita, teman-teman. Aku mau kita sama-sama buka juga di Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Di situ Tuhan bilang bahwa setiap rancangan yang udah Tuhan buat, Tuhan tahu, dan rancangan yang Tuhan buat adalah rancangan yang damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan. Bahkan untuk membuat masa depan kita indah. Dan Tuhan mau di sini apapun yang kita mau, kita harus bersuruh sama Dia, kita datang sama Dia, kita berdoa sama Dia. Tuhan mau kita mendekatkan diri sama Tuhan. Tuhan mau kita nyamperin Tuhan. Tuhan pasti akan mendengarkan setiap kerinduan kita, teman-teman. Yang kedua, aku mencatat adalah firman Tuhan. Untuk mengetahui apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, apa rencananya Tuhan atas kita perlu firman-Nya Tuhan, teman-teman. Firman Tuhan tuh bagaikan kayak senter, teman-teman, yang flashnya tuh kalau kita jalan di tempat gelap, terus flashnya itu menuntun kita dong buat kita bisa jalan. Sama halnya kayak firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pegangan hidup kita, adalah pedoman hidup kita. Firman Tuhan yang akan menuntun tiap langkah kita untuk menggenapi rencananya Allah. Lewat firman Tuhan kita bisa tahu bagaimana kita bersikap. Lewat firman Tuhan kita tahu janji-janji Allah yang akan terjadi dalam hidup kita, teman-teman. Yang ketiga, aku juga mencatat mengucap syukur. Bagaimana kita tahu kehendak Allah, apa yang akan terjadi dalam hidup kita adalah dengan rasa ucapan syukur. Kalau mengucap syukur mungkin memang rasanya susah, teman-teman. Kalau cuman bilang lu harus mengucap syukur nih atas semua yang apapun yang terjadi, tapi pada saat misalnya kita nasihatin orang, kamu harus mengucap syukur buat apapun yang udah kamu terima, tapi sebenarnya tuh orang itu nggak mau hal itu, tapi kita bilang kamu harus mengucap syukur. Dan pada saat kita mengalami hal yang sama sedemikian rupa, kayak misalnya kita nggak menerima apa yang kita harapkan, kita susah untuk mengucap syukur. Tapi untuk mengatakan mengucap syukur tuh mudah, tapi untuk melakukan hal itu sulit, teman-teman. Tapi percayalah, lewat bantuannya Roh Kudus, kita pasti akan dimampukan untuk selalu mengucap syukur. Segala sesuatu ada masanya, teman-teman, ada waktunya. Waktu kita menghadapi semuanya dengan ucapan syukur, kita menyadari bahwa siapa kita dan kita mengakui kuasanya Tuhan. Di situ juga kita tahu bahwa Tuhan udah menepati janjinya yang indah pada waktu yang tepat. Kayak gitu, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman kadang nggak mudah untuk mengerti rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kalau banyak yang bertanya-tanya bagaimana kedepannya nanti atas hidup kita, bagaimana saat ini pandemi ini kapan berlalunya, bagaimana nanti kuliahnya, bagaimana nanti cari kerjanya. Mungkin buat teman-teman yang lagi cari kerja, serahkan semuanya sama Tuhan, teman-teman. Percayalah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang indah. Tuhan gak akan membiarkan kita hidup sengsara. Seperti tadi yang dibilang di Yeremia 29, yaitu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, teman-teman. Tuhan menciptakan kita menjadi makhluk yang mulia. Kita sempurna, kita seturut dan segambar Allah. Dia mengasihi kita daripada ciptaannya yang lain. Karena itu dia sudah menyiapkan segala sesuatunya buat kita. Yang perlu kita percaya adalah kita punya Allah yang hidup. Jangan pernah meragukan kuasanya Tuhan, jangan pernah meragukan rencananya Tuhan. Karena kalau kita udah percaya sama Tuhan, kita yakin sama Tuhan, apapun yang akan kita lakukan sama Tuhan, itu pasti yang terbaik. Mungkin saat ini kita nggak bisa melihat baiknya di mana ya,
kok kayaknya biasa aja kok, ya udah hidupnya jalannya kayaknya gini-gini aja, tapi nanti kita bisa melihat ke depannya kayak gitu teman-teman. Dan seperti yang diajarkan oleh doa Bapa kami juga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itulah yang Tuhan mau teman-teman atas hidup kita. Seluruh kehidupan kita, aspek kehidupan kita semuanya sudah diatur sama Tuhan sedemikian rupa, sudah direncanakan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan teman-teman. Kita tahu kita milik siapa? Milik Tuhan. Jadi apapun yang ada dalam hidup kita, yaitu semua miliknya Tuhan. Tuhan gak akan biarin dong kayak gini. Kita gak akan membiarkan barang milik kita rusak. Kita pasti akan merawatnya, kita pasti akan memberi perhatian buat barang itu. Sama seperti halnya kita miliknya Tuhan. Tuhan pasti akan merawat kita dengan setiap rencananya yang indah, yang bahkan kita nggak tahu, bahkan kita nggak pernah kepikiran kayak gitu. Tapi marilah kita sama-sama percaya dan teguhkan iman kita bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa dengan rencananya yang ajaib. Oke, sekian teman-teman sharing dari aku. Sebelum kita tutup sharing firman ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Makasih buat firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan bahwa hidup kami miliknya Tuhan aja Tuhan. Kami percaya Tuhan kami punya masa depan yang indah. Kami percaya Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami semuanya atas kehendak-Mu aja Tuhan. Mari Bapa, biar Roh Kudus-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan, biar kami selalu berpegang teguh Tuhan sama Engkau Tuhan. Kami boleh taat dan kami boleh dengar-dengaran sama apa maunya Tuhan. Kami mau serahkan segala rencana hidup kami Tuhan, masa depan kami Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa buat segalanya Tuhan, yang memberkati persekutuan doa online ini sampai pada akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Visi Proyek Agape YAI, Kesatuan Tubuh Kristus untuk mendatangkan gelombang kegerakan rohani di kampus YAI sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Penjabarannya yang pertama, ada kesatuan tubuh Kristus berbicara tentang interdenominasi gereja dan suku. Yang kedua, gelombang kegerakan rohani di kampus YAI berbicara tentang mencetak pemimpin yang baru, melayani dengan penuh belas kasih dan menyadari akan penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga, amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Berbicara tentang penginjilan. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tundukkan hati kita karena kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Bapa buat setiap kasih penyertaan Tuhan yang boleh hadir dalam hidup kami sampai dengan pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan,
Kami berdoa Tuhan Yesus untuk PD online kami. Kami mengucap syukur Bapa kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk sama-sama dapat melaksanakan ibadah Bapa, walaupun dalam keadaan dan situasi yang terbatas, tapi kami percaya Bapa, penyertaan Tuhan selalu ada, bahwa kami percaya Bapa, dimanapun Tuhan Yesus, online ataupun offline, Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, hadirat dan urapan-Mu tidak pernah berhenti. Tuhan, kami juga mau senantiasa berdoa Tuhan Yesus untuk pembicara kami, Kak Maria Silvani. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Kalau pada hari ini Tuhan Yesus, Kak Maria boleh sharing Bapa tentang God's plan, tentang rencana Tuhan, bahwa kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir Bapa, karena Tuhan yang pelihara setiap langkah kita. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Kak Maria, untuk segala aspek kehidupannya, untuk segala pergumulannya, biar Tuhan yang berkati, biar Tuhan yang berikan jalan keluar, dan Tuhan yang selalu berikan kesehatan Tuhan Yesus untuk Kak Maria. Tuhan Yesus, kami juga mau senantiasa tidak lupa berdoa Tuhan Yesus untuk para poikers Bapa, yang sedang mencari kerja, untuk setiap kakak abang yang sedang mencari kerja, Tuhan yang bukakan jalan. Kami percaya Bapa, Tuhan yang atur semuanya Tuhan Yesus, Tuhan yang pelihara mereka, Tuhan yang berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka Tuhan Yesus. Kami juga mau senantiasa berdoa untuk para poikers yang sedang sakit Tuhan Yesus. Kami mau bersatu hati, kami mau berdoa bagi kesembuhan mereka. Tuhan yang sembuhkan Tuhan Yesus, Tuhan yang sembuhkan mereka oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Tuhan yang tutup bungkus mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, agar setiap sakit penyakit yang boleh mereka rasakan, Tuhan boleh cabut, Tuhan angkat, Tuhan buang jauh-jauh dari diri mereka Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, kesembuhan itu berasal daripada Tuhan, dan kami percaya Bapa, Tuhan adalah dokter yang paling hebat Bapa. Tidak ada yang mustahil Bapa. Kami percaya akan hal itu Tuhan Yesus. Kami juga mau senantiasa berdoa Tuhan Yesus bagi poikers yang senantiasa boleh mensupport kami terus Bapa, bagi poikers yang masih setia untuk sama-sama dapat bergabung Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus yang pertambahkan setiap dari mereka Tuhan Yesus hikmat, kebijaksanaan Tuhan Yesus, dan roh yang takut dan dengar-dengaran akan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, kiranya semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, semakin banyak jiwa-jiwa yang terpanggil Tuhan Yesus lewat persekutuan doa kami. Kami juga mau senantiasa berdoa bagi BPH Uncompromised Generation Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, uncompromised sesuai dengan namanya, generasi yang tidak berkompromi Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus, kami percaya itu bukanlah hanya sebuah nama, tapi itu adalah kemauan dari Tuhan untuk setiap kami boleh mengikuti kemauannya Tuhan, bahwa kami nggak boleh berkompromi terhadap apapun yang bukan berasal daripada Tuhan. Berkati setiap dari kami Tuhan Yesus, berkati kelima BPH agar dapat mengemban tanggung jawab Tuhan Yesus dengan baik. Dan kiranya Bapa Tuhan berkati kami agar kami bisa hidup suci, kudus, dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mau senantiasa tidak lupa Tuhan Yesus berdoa bagi kampus kami tercinta YAI Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Tuhan pakai YAI luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap sistem pembelajarannya Bapak, agar bisa semakin lebih baik lagi Tuhan Yesus. Berkati untuk setiap dosen, setiap jajaran Tuhan Yesus, OB apapun itu Bapak, dari jajaran tinggi sampai terendah Bapak, dan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Berkati setiap dari mereka, berikan mereka kesehatan, panjang umur Bapak, berikan mereka hati yang tulus Bapa untuk kampus ini Tuhan Yesus. Kami juga mau senantiasa tidak lupa berdoa juga Tuhan Yesus untuk negara kami Tuhan Yesus yang sedang dalam masa sulit Bapa, masa sukar. Bukan hanya negara kami Bapa, tapi di dunia ini Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa bahwa segala sesuatu yang boleh terjadi itu semua pasti akan ada jalan keluarnya, karena kami yakin dan percaya Bapa, hal ini boleh terjadi karena Tuhan mau kami lebih belajar, Tuhan mau kami lebih mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kami. Maka kami berdoa Tuhan Yesus bagi tatanan pemerintahan kami Pak Jokowi bersama dengan jajarannya. Kami percaya Bapa,
mereka semua berasal daripada Tuhan. Bahkan kami percaya Bapa, Tuhan yang pimpin setiap langkah mereka, setiap keputusan-keputusan yang boleh mereka ambil, kiranya itu keputusan-keputusan yang terbaik yang datangnya dari Tuhan untuk negara ini. Kami percaya Bapa, Indonesia dapat menjadi negara yang dapat menjadi contoh bagi negara lain Bapa, dan kiranya Bapa Tuhan semakin bakar terus api kemuliaan-Mu di Indonesia Tuhan Yesus. Kami juga mau senantiasa berdoa Bapa agar corona cepat berlalu dan kami bisa sama-sama menjalankan aktivitas kami dengan baik Tuhan Yesus. Kami bisa sama-sama bertemu kembali Bapa, jalankan aktivitas kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Bapa, setiap pergumulan kami, setiap hal-hal yang boleh kami lakukan Tuhan Yesus dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang belum sempurna ini kami mau sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Angkatlah dan arahkanlah kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan akan menampakkan wajah-Nya di hadapan kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil kini dan selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu.